wa hasunat salatuk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat dapat duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita enggak berdiri dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah tulis kita orang yang meninggalnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga selawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masih bicara tentang adab-adab salat. Ya, kita udah tahu bahwa sholat itu adalah silah, ya, penyambung seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, kalau mau hajatnya gobol, ya yang sholat wajibnya nggak boleh kurang. Subuh, duhur, asar, maghrib maupun isya. Ya. Adapun sunnah-sunnah yang lain, intinya di awal kitab Imam Ghazali bilang, fal faraidu ra'sul mal. Yang wajib itu modal utama kita masuk surga. Modal utama kita bisa lihat wajah Nabi, ya yang wajib kerjain. Jadi jangan pernah bermimpi mau masuk surga tapi yang wajib masih banyak yang bolong. Walaupun intinya setelah kita balik sholat, namanya sholat wajib diqadha, nggak boleh ditinggal. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, hari ini bicara tentang adabus shalah. Salah satu adab etika orang salat itu bagaimana? Di sini dibilang, fa inna ma yataqabbalullahu min salatika biqadri khusyu'ik. Sesungguhnya Allah menerima salatmu itu dengan kadar khusyukmu. Seberapa besar khusyuk kita, pahala sebesar itu yang bakal kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad selalu bilang, salatul jamaah tafdhulu ala salatil faddi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu pahalanya lebih afdol daripada ente salat sendiri, sebanyak 27 derajat. Apa sih yang membuat begitu? Karena orang kalau sholat berjamaah dilihat imamnya. Kalau imamnya khusyuk, insya Allah semua makmum juga diterima sama Allah karena khusyuknya si imam. Tapi ternyata si imamnya nggak khusyuk. Ya udah, salah satu makmum kalau ada yang khusyuk, maka sholat jamaah tersebut tetap diterima karena salah satu makmum ada yang khusyuk. Ternyata imam nggak khusyuk, semua makmum juga tidak khusyuk, tetap diterima nggak? Tetap diterima. Kenapa? Karena kita berkumpul untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebisa mungkin sholat berjamaah. Karena salah satu adab yang hukumnya sunnah di mazhab Syafi'i apa? Yaitu sholat itu kudu khusyuk. Artinya khusyuk itu apa sih? Artinya khusyuk itu sukunul jawareh. Pada saat sholat anggota tubuh kita itu tenang, nggak banyak gerak. Yang nunjukin orang nggak khusyuk apa? Nabi bilang ngelihat ada orang sholatnya gerak-gerak. Kata Nabi, lau sakana jawarihu la khasha'at salatuh. Kalau anggota tubuhnya tenang, itu orang bakal khusyuk sholatnya. Ada orang sholat ada aja gatel. Sebelum sholat ada gatel nggak sini? Kagak, subhanallah, pas lagi sholat datang tuh gatel. Ada orang punya jenggot, mainin jenggotnya pas kapan? Pas lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah mah dibaca.
Nah, setan tuh bisikin tuh biar kita tidak khusyuk, biar ibadah kita itu tidak sempurna. Ya, makanya sebisa mungkin anggota tubuh yang tidak diminta gerak ya jangan gerak. Allahu Akbar, udah pandangan mata kemana? Pandangan mata ke tempat sujud. Walau amamakal Ka'bah, walaupun depan kita ada Ka'bah, tempat sujud di mana? Di bawah. Ya udah, fokus ke tempat bawah supaya kita bisa khusyuk. Ya udah, tangannya begini. Perlu nggak tadi rubah lagi begini? Ya, garuk-garuk. Perlu nggak? Atau ada yang begini tuh sholatnya ada ya bisa? Wallah alam tuh gimana tuh? Allahu Akbar. Wallah alam tuh ada riwayat dari siapa itu, ntar Ustaz Safar Udin yang mau cari. Ntar dicari aja tuh riwayatnya. Wallah alam. Ya intinya apa? Kalau udah di riwayat disuruh di tempatnya di situ, tangannya udah di situ, jangan banyak gerak. Udah diam, yang khusyuk pandangan mata. Nggak bisa khusyuk, sebisa mungkin dibisa-bisain walaupun pura-pura khusyuk dulu. Ya pas lagi sholat. Kenapa? Karena pada saat kita memaksa diri kita untuk khusyuk, lama kelamaan insya Allah khusyuk itu bakal datang. Nah, tempat ruku, Allahu Akbar, pindah ke ruku. Ya udah, gerakan yang disuruh silahkan gerak. Selain itu makruh, jangan gerak udah. Karena bisa ngeganggu khusyuk. Nah, kita udah tahu tuh di dalam sholat, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, ngangkat kedua tangan tuh ada beberapa waktu sunnah untuk ngangkat kedua tangan. Selain itu tidak sunnah. Kapan aja pernah kita bahas? Yang pertama, ngangkat kedua tangan sunnahnya kapan? Pada saat takbiratul ihram. Ya udah, angkat tangan. Allahu Akbar. Ya udah, taruh di tempatnya itu. Kapan lagi angkat kedua tangan? Pada saat mau ruku. Allahu Akbar. Nah, angkat tuh tangan itu. Yang ketiga pada saat mau i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Oh, taruhnya di sini. Oh, ada yang pendapatnya misalnya di sini. Ya udah, pokoknya tempat yang ente pelajarin itu sunnah taruh di situ dah. Jangan banyak gerak. Lalu yang keempat, pada saat setelah bangun dari tasyahud awal. Nah, ngangkat tangan disunahkan lagi. Allahu Akbar. Selain itu tidak sunnah ngangkat kedua tangan. Oh, pas dari sujud ke duduk di antara dua sujud, sunnah nggak ngangkat tangan? Enggak, berarti jangan diangkat. Oh, gerakan itu berarti nggak diminta di dalam syariat. Oh, setelah bangun dari jalsatul istirahah, kita udah bilang di rakaat pertama, sebelum kita berdiri di rakaat kedua, di sujud yang kedua kan duduk dulu sebentar tuh. Itu namanya jalsatul istirahah. Sebagian ulama bilang disunnahkan setelah ente bangun dari jalsatul istirahah untuk mengangkat kedua tangan. Nah, pas lagi tasyahud, ya udah, tangan begini disunahin kan tuh, misalnya ini tumit kita, dengkul kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru diginiin. Di mazhab Syafi'i. Sebagian ulama misalnya ada yang pernah belajar illallah, habis itu digerak-gerakin. Gimana hukumnya? Oh, sebagian ulama membolehkan itu, silahkan. Yang penting jangan keluar daripada cara-cara ulama ngedidik kita, yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mentang-mentang begini, ada dibuat mainan begini. Enggak, akhirnya sholat kita enggak khusyuk. Nah, sholat yang tidak khusyuk tadi akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan khusyuk itu daripada sesuatu yang wajib di dalam sholat. Kalau khusyuk ditinggalkan, maka sholat kita dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebisa mungkin khusyuk. Nah, amalan-amalan yang bisa mendatangkan khusyuk apa aja sih? Yang pertama, tadi tuh, jangan banyak gerak. Jangan banyak gerak tuh. Yang kedua, tenang, sholatnya jangan terburu-buru. Adzan duhur jam 12, berarti datangnya jam 12 lewat 5 atau jam 12 kurang 10.
supaya ente sholatnya nggak buru-buru, jam 12 kurang 10 udah siap-siap, udah masuk kamar mandi, wudhu yang sempurna, datang ke tempat sholat, bisa gabliyah dulu, tenang tuh. Pas qomat ente udah di masjid, enak, tinggal berdiri tentang sholat, Allahu Akbar. Tapi datang ke masjidnya pas dengar qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasul. Atau pas lagi wudhu, kira-kira wudhunya gimana tuh? Buru-buru kan? Datang, Allahu Akbar, beda betrukuk tuh. Pas Allahu Akbar, belum sempat baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baca Fatihah cepat. Imam udah Allahu Akbar, putus, Allahu Akbar, ngos-ngosan sholatnya. Kira-kira bisa khusyuk nggak? Nggak bakal bisa khusyuk, nggak bakal dapat tuh khusyuk. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih bilang apa? Idza ataitum ila shalah fa'alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kalian sholat itu datangnya tenang, datangnya itu wibawa, datangnya itu penuh kekhusyuan. Supaya apa? Supaya ente urusan-urusan ente dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas lagi datangnya ngos-ngosan, cepet-cepetan, bahkan ada riwayat bilang apa? Ente kalau udah dengar qomat walaupun ente masih di luar masjid, jangan lari, kata Nabi. Anta fis shalah. Karena engkau sudah di dalam sholat, tidak usah lari. Tujuannya apa? Tujuannya biar ente datangnya dalam keadaan khusyuk, tenang, biar sholat kita gobul. Lah, terus yang ketiga, biasakan amalan-amalan kita pada saat mengundang kekhusyuan tadi, huduru khusyu'ika fil wudu. Kalau lagi wudu, usahakan khusyuk, jangan banyak ngobrol. Itu pengaruh tuh. Ternyata kan Nabi bilang al wudu miftahus shalah. Wudu itu kuncinya sholat. Ente kalau lagi wudunya khusyuk, insya Allah pas lagi sholat kita juga khusyuk. Ini wudunya buru-buru, ngobrol sama orang. Makanya orang yang ngobrol pas lagi wudu makruh. Kecuali mimma la budda minhu, kecuali sesuatu yang memang harus ngobrol. Contohnya ada teman ente mau kepleset, mau jatuh, depan dia ada kulit pisang. Kalau ente nggak kasih tahu, dia bakal bahaya tuh buat dia. Maka ngobrol nggak apa-apa. Karena pada saat kita berwudu, rahmat Allah lagi dicucurin. Ngobrol, rahmat Allah diputus tuh, nggak jadi dicucurin kepada kita. Nah, itu amalan-amalan yang ngundang kita khusyuk. Dan yang keempat, sebisa mungkin dipaksa hawa nafsu kita, diri kita untuk hadir pada saat kita sholat. Dipaksa tuh. Cari gimana caranya. Secara mu'tamad, ya, orang kalau lagi sholat matanya merem, hukumnya gimana? Anda mau sholat nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Tapi pendapatnya Imam Ghazali, kata Imam Ghazali apa? Kalau memang merem ente itu bisa ngedidik kita atau ngajarin kita untuk khusyuk, maka nggak apa-apa merem. Ada orang kan misalnya, dia kalau melek terganggu, ada yang begitu tuh. Ana pengen sholat kalau biar bisa khusyuk, ajarin dulu diri ana, merem dulu. Ya udah, nanti kalau udah khusyuk melek ente. Jangan kelamaan merem, takutnya hari malah ngambang kemana ente. Ditakutin itu tuh, makanya dibilang makruh merem begitu. Ada orang melemnya kelamaan, takutnya ngehayal dia kemana-mana. Kata Imam Ghazali, kalau memang merem itu ngebantu ente khusyuk, maka lebih baik ente merem sholatnya. Tuh kata Imam Ghazali. Terus, fa innama yataqabbalallahu min salatika biqadri khusyu'i. Karena ingat, Allah terima sholat ente dengan kadar khusyukmu. Wa khudu'ik, dan seberapa tundukmu kepada Allah. Ya, kita datang ke sholat itu, banyak orang kadang sibuk sama ibadahnya, tapi dia nggak sibuk sama yang bikin tuh ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang kita nih sibuk sama sholatnya, sibuk sama puasanya, sibuk sama sedekahnya.
kita lupa sibuk sama yang ngasih perintah itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita sibuknya sama Allah, maka sholat kita otomatis itu bakal khudu, bakal ada rasa takut, adanya tunduknya nunduk benar, benar-benar penghormatannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin, dibilang setiap mau sholat itu badannya kuning. Ditanya, ya Ali, kenapa ente badan ente kuning? Dibilang, sebentar lagi saya mau menghadap sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar lagi saya mau menghadap Allah nih, makanya saya merasa takut, betul-betul khudu, tawadunya luar biasa sama Allah. Bahkan ulama-ulama kita, pada saat dia lagi mau bangun dari jalsatul istiraha atau dari sujud, dia bangunnya begini nih, kayak orang ngerangkak, karena yang dihadapin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalnya sebagian ulama, kita kalau bangun dari sujud atau bangun dari jalsatul istiraha kan pegang bawah. Ada sebagian bangunnya begini, ada nggak? Sebagian ulama bilang jangan, lebih baik begini, karena kalau ente begini itu nunjukin ente lemah. Tapi kalau kita begini nunjukin kuat apa lemah? Biasanya kita kuat. Nah, enggak. Pada saat ente lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ente kudu khudu, ente kudu lemah, ente kudu tawadu, ente kudu benar-benar tunjukin bahwa ente butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama-ulama itu selalu bilang begini, Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Pada saat saya tuh merasa berdoa sama Allah, nunduk sama Allah, sujud sama Allah, doa-doanya kita, sujudnya kita, tawadunya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira Allah tahu nggak kita lagi butuh sesuatu? Allah kan maha tahu. Allah tahu nih kita lagi pengen dapat bonus, Allah tahu nih kita lagi pengen dapat berkah, Allah tahu kita pengen dapat begini tapi begini. Lah terus ngapain ente minta? Ngapain kita pakai khudu, kita benar-benar khusyuk, tunjukin kalau kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu maknanya kita lagi pengen tunjukin bahwa saya makhluk, engkau adalah sang pencipta. Saya yang lemah, engkau yang maha kuat. Syahidun li biftigari, itu sebagai saksi bahwa saya ini makhluk yang lemah. Makanya saya butuh doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa tawadhu'ik, harus rendah hati sama Allah, jangan sombong. Jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya. Jangan mentang-mentang raja mau sholatnya pakai sepatu pantopel, nggak boleh. Sholat itu kudu khusyuk, kudu khudu, kudu tawadhu. Harus tawadhu, ya Allah. Ana nggak bakal bisa begini kecuali karena Allah. Begitu. Ana nggak mungkin sholat begini kecuali karena Allah. Ana nggak mungkin sujud begini kecuali karena Allah. Ana nggak mungkin bisa pinter kecuali karena Allah. Ana nggak mungkin bisa ngasih makan anak bini ana kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah anggap diri ente apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah kita. Buktinya apa kalau kita lemah? Kita harus tawadhu. Buktinya pada saat kita lagi jaya-jayanya, Allah kasih kita penyakit, bisa lari nggak dari penyakit? Nggak bisa. Allah cuman bikin kita nggak bisa kencing aja. Duit lagi banyak-banyaknya, kantong kagak cukup. Duit semua tuh. Kantong kiri duit, kantong kanan bank kita, masya Allah miliaran, puluhan miliar. Kita lagi mau senang-senang, Allah bikin kita nggak bisa kencing sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu nggak bisa kencing. Kira-kira tuh duit berasa nggak enak? Makanya Imam Ghazali itu selalu tuh di Ihya bilang apa? Tafakkaru, mikir dunia dan yang Allah titipin sama kita. Allah kalau lagi mau ngedidik kita supaya kita tawadhu, caranya gampang. Caranya gimana? Kadang ada orang yang diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala gak bisa minum. Dia punya duit udah ngumpulin selama dia kerja, dia punya duit 50 miliar. Amin.
ya, dia punya duit 50 miliar nih. Suatu hari dia nggak bisa minum, mau minum badannya ada penolakan, dia ada penyakit yang nggak bisa minum. Datang ke dokter. Pas datang ke dokter, kata dokter apa ya? Wah, ente kena penyakit kagak bisa minum ini, harus dioperasi badan ente, biar itu air bisa masuk ke mulut. Biayanya 25 miliar. Nanti udah capek-capek nih ngumpulin duit nih. Kira-kira kita bayar nggak tuh 25 miliar? Hah? Karena nggak ada obatnya sama sekali, kecuali ke dokter, dokter bilang wajib bayar 25 miliar. Alhamdulillah, operasi selesai, minum enak. Minum 1 gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu Allah uji itu orang lagi. Diujinya itu minuman yang udah masuk nggak bisa keluar. Itu minuman yang udah masuk ke dalam, yang dipengen-pengenin masuk sampai operasi-operasi, itu minuman akhirnya masuk. Sudah masuk, pengen diapain? Pengen dikeluarin. Kagak bisa ketahan, kagak bisa keluar sama sekali. Datang ke dokter yang sama, kata dokter itu wajib dioperasi. Biayanya berapa dok? 25 miliar. Duit kita sisa berapa? 25 miliarnya. Kira-kira kita bayar lagi nggak? Pasti kita bakal bayar. Yang penting kita sehat. Mudah-mudahan kita nggak dapat ujian seperti itu. Nah, kata Imam Ghazali, pikirin, yang ngasih kita dunia Allah, yang ngasih kita sehat Allah, yang bikin kita bisa ibadah Allah, yang bikin kita bisa sujud Allah, yang kasih kita rezeki, yang bisa bikin kita pintar, tuh semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah sekali-sekali sombong kepada Allah. Allah kalau udah mau uji, habis kita udah. Bahkan Al-Imam Ahmad Ibn Atta'illah As-Sakandari bilang apa? Nanti di yaumul qiyamah selalu minta, berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, ya Allah, ya temui saya nanti di yaumul qiyamah dengan pandangan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah mandang kita dengan pandangan as-sakha, pandangan dermawannya Allah, walaupun kita punya dosa banyak, insya Allah Allah ampunin. Karena yang maha dermawan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa sebegitu banyak, kalau kita datang ke Allahnya, kita merasa Allah maha dermawan, kira-kira Allah ampunin kita nggak? Allah ampunin tuh. Jangan sampai nanti di yaumul qiyamah Allah pandang kita dengan pandangan keadilan Allah, habis kita. Walaupun kita ahli ibadah 100 tahun kita ibadah, tapi nanti di yaumul qiyamah kita ketemu dengan Allahnya Subhanahu wa ta'ala, Allah mandang kita dengan pandangan keadilan. Allah sebagai hakim, Allah timbang tuh amal ibadah kita, kira-kira ada harganya nggak ibadah kita? Nggak bakal ada harganya sedikit pun. Makanya kalau ngadep Allah yang khudu, yang khusyuk, yang tawadhu, yang lemah, yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa tadarru'ik, dan selalu berharap yang banyak sama Allah. Tadarru' itu selalu merintih-rintih sama Allah. Nangis, minta, mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi di dalam hadis ngajarin, idza sa'alta fas'alillah. Kalau ente butuh hajat apa aja minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau ente minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasain begitu tuh. Anak kita begitu juga. Mau beli mainan, biasain, nak, minta sama Allah. Baru ente kasih itu hadiah dari Allah. Bini kita minta sesuatu, kasih ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasain biar mereka betul-betul nyandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'budhu fi salatika ka'annaka tarahu, dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita nggak bisa seperti itu, ketahuilah Allah maha melihat kita. Masa ente sholat gerak-gerak, sholat Allahu Akbar,
Ada temennya ngajak ngobrol, alisnya goyang-goyang. Nantilah ngadep Allah nih. Ya, ada temennya ngajak bercanda, ketawa. Ada nggak sholat begitu? Ada. Itu si Bahlul pernah lagi sholat, Allahu Akbar. Ini orang-orang soleh yang dikenal tuh, kisahnya Majnun Laila apa semuanya tuh. Dia lagi sholat, saking khusyuknya, saking ada orang lewat. Ada orang lagi sholat, orang lagi sholat, pas orang ini sholat, si Bahlul lewat. Pas lewat kan sunnahnya dijaga begini nih, dijaga. Ajib, dia mau lewat lagi ditahan lagi. Nah selepas ini orang sholat, dia marah-marah. Hei Bahlul, ente ngapain sih? Ana lagi sholat, ente lewat-lewat depan aneh. Dibilang ana lagi bingung sama ente. Kok ente sholat ngadep ke Allah subhanahu wa ta'ala, bisa tahu ada orang sholat, ada orang lewat. Harusnya orang mah kalau udah ngadep Allah subhanahu wa ta'ala, dia gak bakal ngelihat apa-apa kecuali dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah bisa gak kita begitu? Itu sulit. Kita jangan orang lewat, laler lewat aja kita ikutin, laler lewat kita ikutin, semut lewat masya Allah sibuk. Ada orang mau sujud gitu, semut digituin dulu. Nah orang-orang soleh dulu tuh nggak tahu apa-apa. Yang mereka tahu sedang menghadap yang maha segala-galanya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah caranya gimana bisa begitu? Caranya bitadrij, pelan-pelan. Doa-doa jangan ditinggalkan, kewajiban jangan ditinggalkan, sunnah-sunnah jangan ditinggalkan. Memang butuh riyadhah, butuh pelatihan dulu biar kita betul-betul bisa sampai ke makom-makom orang yang menyembah Allah, mereka melihat Allah. Kalau tidak, mereka meyakini bahwa Allah maha melihat. Nah kemudian fa in lam yahdhur qalbuka wa lam taskun jawarihuka li gusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala. Tapi kalau ente tetap nggak bisa tuh hadir hatinya, khudu, benar-benar kita nggak bisa meyakini itu semua, maka ente takdirkan anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika. Ada seseorang yang ente segenin lagi ngeliatin lu sholat. Misalnya nih, ana mau sholat, nggak taunya mertua aneh samping aneh. Ana lagi mau minta anaknya dia nih, mau minta anaknya dia, mertua kita nyuruh, ayo ente sholat depan aneh. Kira-kira sholat kita banyak gerak nggak? Kira-kira sholat kita bakal nengok kanan nengok kiri nggak? Bos kita, ayo gue mau lihat lo kalau sholat lo benar, gaji lo naik 50%. Gaji yang biasa 10 juta jadi 15 juta, amin. Kira-kira kita kalau depan bos kita bakal sholat gerak nggak? Bakal sholat nengok-nengok gak? Bakal khusyuk gak? Bakal khusyuk. Allahu Akbar. Waduh, sampai takbirnya kayak Mekah-Mekah. Bismillah. Bakal buru-buru gak sholatnya? Enggak, bakal khusyuk. Maka kata Imam Ghazali, biasain ente didik diri ente dengan hal-hal yang seperti itu. Ente ajak ngomong tuh ente punya hawa nafsu. Ya nafsu, hawa nafsu yang buruk, ya nafsasu. Lo giliran ada makhluk yang di depan ente, yang ngelihat ente, yang nyuruh ente khusyuk, lo khusyuk sholatnya. Tapi pada saat ente pada saat menghadap yang maha segala-galanya itu Allah subhanahu wa ta'ala, engkau tidak bisa khusyuk, maka betapa buruknya engkau wahai hawa nafsu. Rubah itu nafsu, buru-buru. Contoh kecilnya lagi apa? Kadang kita kalau lagi datang ke masjid, di rumah kagak pernah kita sholat duha. Gara-gara depan orang pada sholat duha nggak gitu? Sholat duha. Kagak pernah gabliyah. Gara-gara orang pada sholat gabliyah nggak? Oh berarti nunjukin hati kita itu nggak ada ikhlasnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang mukhlis, orang yang membiasakan dirinya bisa khusyuk, bisa datang ke Allah dalam keadaan tawadu, gimana? Dia mau sendiri, dia tetap ibadah. Di depan orang dia tetap ibadah. Jadi nggak ngaruh ada orang kagak ada orang. Al-Imam Ali bin Hasan bilang apa? La yakunu waliyan. Seseorang itu nggak mungkin bisa menjadi orang yang hebat, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali idza stawa indahu bainadz dzammi wal madhi.
kecuali kalau sama di dia pada saat dia dicaci, pada saat dia dipuji, ibadahnya begitu aja kagak berubah. Oh dia sholat gabliyah ba'diyah, orang mau muji dia, Masya Allah ente sholat gabliyah ba'diyah, besok nambah jadi 8. Enggak, dia biasa aja. Memang dia begitu tiap hari. Oh besok dicaci maki sama orang, dia rajin ke masjid nih, dicaci maki sama orang, besok berhenti nggak ke masjidnya? Enggak, dia tetap ke masjid. Oh berarti ini orang soleh, ini orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ibadah kita bisa naik karena pujian, bisa berhenti karena cacian, berarti kita orang yang masih mengharap kepada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nasallallahu, mudah-mudahan Allah kasih kita kekhusyuan, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian, ya nafsasu ala tastahi min khaligika wa maulaki in gaddarta tila'a abdin dalilin min ibadih alaika. Hei hawa nafsu yang buruk, memang lu kagak malu apa? Giliran ada hamba Allah juga yang hina, yang lemah, ngeliatin ente baru khusyuk. Walaysa biyadihi naf'uka wala dharruk, yang mana padahal bos kita nggak bakal ngasih kita manfaat, nggak bakal ngasih kita bahaya kecuali izin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khasha'at jawarihuk wa hasunat salatuk, thumma innaka ta'lamina annahu muttali'un 'alaika. Dan ketahuilah, hawa nafsu yang buruk tadi, Allah itu tahu engkau. Setiap waktu Allah ngelihat engkau, setiap detik Allah ngelihat engkau. Apapun yang ente tunjukin ataupun yang masih ada di dalam hati, Allah tahu nggak? Allah maha tahu. Wala takhsha'ina, engkau tetap nggak mau khusyuk, li'azamatihi huwallahu ta'ala indaka aqallu min abdin min ibadih. Nah ini bahayanya ini. Berarti itu menunjukkan betapa besarnya makhluk dibanding Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti lebih mahalan bos kita daripada Allah, lebih berharganya mertua kita daripada Allah, lebih berharganya orang soleh kita atau guru kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyadbillah. Giliran ada guru baru khusyuk, giliran ada mertua baru tawadu, giliran ada orang yang kita segenin baru kita mau khusyuk. Ini menunjukkan berarti kita lebih milih dunia daripada milih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besok subuh nanti 10 orang pertama yang sholatnya di masjid, di rumah masing-masing, dikasih hadiah 10 juta rupiah. Nah misalnya nih yang ngasih ntar Bang Edi sama Safarudin deh, patungan nomor 2. 10 orang pertama tuh, kira-kira malam ini ada yang bisa tidur nggak? Nggak tidur kita. Ngapain kita? Iktikaf depan masjid, nungguin masjid buka tuh kita masuk langsung orang pertama. Dapat duit berapa? Padahal tiap malam Allah panggil kita. Hal min talibi hajatin, ayo yang punya hajat bangun. Yang punya dosa, hal min mustaghfirin, yang mau istighfar bangun. Bahkan dipanggil pada saat adzan, as-salatu khairun minan naum. Pada bangun gak tuh? Alarm aja dimatiin, padahal tuh alarm udah keluar tangan gamparin kita. Tuh alarm keluar tangan, pok bangun, tetap aja dimatiin tuh alarm, kagak mau bangun. Padahal hakikatnya yang panggil kita siapa? Allah. Berarti kita hakikatnya masih lebih milih dunia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya harus dilatih itu. Oh diri kita hari ini kita paksa lagi, besok dipaksa lagi, besok dipaksa lagi, besok dipaksa lagi, sampai betul-betul doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah kalau udah bisa begitu, insya Allah semua urusan kita dimudahin dunia, diampuni urusan akhirat. Fama asyaddu tughyaniki wa jahlaki wa ma a'zama adawataka li nafsik fa'alij galbak. Berarti betapa
bahayanya dirimu, membiasakan hawa nafsunya seburuk itu. Fa'alij galbaka, makanya obatin ente punya hati. Tuh kata Imam Ghazali. Jangan dibiarin tuh. Hari ini kita lebih milih orang lain. Hari ini tiap mau sholat maunya karena orang lain, mau ibadah karena orang lain, mau zikir karena orang lain. Terus berarti hati kita lagi sakit kronis. Kudu diobatin itu hati. Fa'alij galba bihadihil hiyal. Ente obatin ente punya hati dengan cara-cara tadi itu. Ente bilang, hei nafsu, lu giliran ada orang lu bisa khusyuk. Hei nafsu, ente giliran ada makhluk ente bisa khusyuk. Ayo tinggalin itu urusan-urusan makhluk, tapi menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk, dengan tawadhu, dan dengan penuh penghormatan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asahu ayyahdura ma'aka fi salatik. Mudah-mudahan dengan ente perjuangkan hati ente biar bisa hadir, mudah-mudahan suatu hari ente bisa hadir pada saat sholat. Fa innahu laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Karena kita enggak dapat manfaat sholat kita kecuali pada saat kita hadir pas lagi sholat. Berapa banyak orang sholat tinggal sholat buru-buru, selepas sholat ada ketenangan enggak? Enggak. Padahal orang habis sholat harusnya tenang nggak? Tenang. Harusnya habis sholat orang ngelihat maksiat atau ngelakuin maksiat dia nggak mau. Ini kita banyak habis sholat maksiat tetap jalan, habis sholat tetap nggak ada ketenangan, habis sholat kayaknya rezeki nggak lancar-lancar. Kenapa? Karena ternyata banyak dari kita sholatnya belum ada khusyuk, belum ada tawadhu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflah wassahwi fahuwa ilal istighfari wat takfiri ahwaj. Dah berhenti di situ. Wallahu a'lam bishawab. Dah kesimpulannya intinya, ayo belajar ya untuk ngelatih diri kita, untuk ngelatih hati kita biar kita bisa khusyuk pada saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah yang maha segala-galanya. Biasakan diri kita sandarkan kepada Allah. Butuh hajat Allah, butuh sesuatu Allah. Anak kita supaya rajin ibadah, ngadu sama Allah. Apapun keadaan kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Saya serahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat yang terbaik untuk hambanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Habib atas penjelasannya. Kalau boleh saya ambil kesimpulan bahwasannya saat kita menghadap Allah atau sedang salat, usahakan kita untuk khusyuk, tunduk, rendah hati dan penuh harap, serta seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun tidak kita melihat Allah, pasti dan yakinkanlah bahwasanya Allah yang akan melihat kita. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman jamaah sekalian, kami beri kesempatan 3 orang penanya. Silakan yang ingin ditanya. Ada enggak Bang Jajul ini ntar nih? Ya silakan Bang Jajul, orang pertama. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya nih Habibana, sholat waktu masuk kurang 2 menit, tiba-tiba dia sholat berjamaah. Nah terus saya bilang belum waktunya sholat karena belum waktunya masuk. Ya udah masuk. Nah terus saya nggak ngikut. Setelah udah masuk baru saya ngikut jamaah sama dia. Sholat saya sempurnakah? Terima kasih. Yang pertama, min syurut sihhatus shalat, daripada syarat sahnya salat, salat yang 5 waktu, yaitu dukhulul wakti, harus masuknya waktu salat. Ya. Jadi ana mau salat duhur, contoh nih, ana mau salat duhur, adzan duhur jam 12 kurang 1 menit misalnya. Ya. Ana salat duhur jam 12 kurang 20 menit. Allahu akbar. Sholat ana dianggap apa tuh? Duhur nggak? Nggak dianggap duhur. Sebagian ulama mengatakan sholat tersebut dianggapnya sunnah mutlak.
Berarti wajib qadha duhur lagi nggak? Wajib kita sholat lagi tuh duhur tuh, karena sholat tadi itu nggak dianggap duhur. Berarti setelah adzan waktu baru masuk. Nah, setelah adzan berarti kita wajib sholat duhur lagi nggak? Wajib sholat duhur. Kenapa? Karena yang pertama kita sholatnya di luar waktu belum adzan kita udah sholat. Sama seperti subuh. Ada orang ngigok bangun jam 4 atau main takbir aja subuh. Habis itu tidur lagi bangun jam 9. Tanya, tadi subuh jam berapa? Subuhnya ternyata 4:45. Dia sholatnya jam berapa? Jam 4. Sah nggak sholatnya berarti itu? Dianggap sunnah mutlak. Wajib diqadha nggak sholatnya? Wajib, karena dia tidak dianggap sholat fardu. Nah, tapi pas lagi pertengahan sholat tadi itu orang, nah kan adzan tuh, semenit kemudian dia masih di sholat itu. Datanglah Bang Jazuli, tepok dia, tak, dia mau jadi makmumnya. Nah, Bang Jazuli sah sholatnya. Kenapa? Karena sudah adzan. Sholat fardu di belakang sholat sunnah sah-sah aja nggak apa-apa, tidak membatalkan. Tidak membatalkan sholat. Berarti Bang Jazuli duhurnya sah, tapi si imamnya tetap dianggap sholatnya sunnah mutlak. Silakan yang kedua. Ada? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Afan, tanya kalau kita kan kadang mau jadi makmum nih, karena mungkin lagi safar atau perjalanan jauh nih Ustaz. Kita tidak tahu ini mau sholat apa gitu loh. Nah, seandainya yang imam itu kita tepuk tapi ternyata dia sholat sunnah, itu kita pengennya sholat wajib. Lah itu seperti apa Ustaz? Ya, jazakallah khair. Yang pertama ya, saya udah jelasin tadi. Kalau memang sholatnya imamnya itu sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, sah-sah aja nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Khilaful aula. Memang lebih baiknya ente cari jamaah yang sama-sama sholat fardu. Nah, yang jadi masalahnya apa? Namanya orang lagi musafir. Kita kan lagi musafir. Ya, kita kadang pengennya sholatnya qashar. Kita harusnya duhur berapa rakaat? 4. Nah, kita pengennya sholatnya berapa? 2. Kita masuk ke masjid, ya, imamnya sudah di tasyahud akhir, atau di rakaat kedua, atau di rakaat ketiga. Imamnya sholat biasa. Kalau memang kita mau jadi makmumnya dia, wajib sholatnya sempurna, karena imamnya sholatnya sempurna 4, maka makmumnya wajib 4. Kalau memang kita mau qashar, berarti imamnya wajib qashar juga. Ya, itu yang harus ditahu itu. Banyak dari kita masuk masjid udah tasyahud akhir, kita tetap mau sholatnya 2, sah nggak? Kalau dia sholatnya 4 nggak boleh. Tapi kalau kita tahu ini memang mau sholatnya sama kita nih, dia sholat duluan, memang dia sholatnya 2 juga, ana mau belakang dia sholatnya 2, sah nggak? Sah. Tapi gimana? Ini dia mau sholatnya 4, ente mau sholatnya 2, ya udah. Kalau memang ente tetap mau sholat 2, silahkan ente punya 2 pilihan. Yang pertama, imamnya ente sholatnya 2, makmumnya setelah ente salam dia berdiri lagi nggak? Disempurnain. Atau ente bikin jamaah sendiri. Ente bikin jamaah sendiri, sholatnya cuma 2-2. Ya, fadhal. Silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau orang sholat tapi mulutnya diem aja itu gimana tadi ya? Gak ada komat kafinya sama sekali gitu. Hukumnya seperti apa? Terima kasih Tad. Ada orang sholat gak ngomong. Gak ngomong kan ada 2 keadaan ya. Yang pertama memang gagu, yang kedua dia normal tapi dia gak mau ngomong, sholatnya diem aja. Maka hukum sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena di dalam sholat itu ada rukun qauli, rukun perkataan. Rukun perkataan itu ada 5. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, pembacaan suratul Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Habis itu tasyahud akhir, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, salam pertama assalamualaikum, itu paling dikit.
Nah ini semuanya wajib diucap, nggak boleh dalam hati. Kalau dalam hati maka kita tidak anggap membaca, dianggap tidak membaca. Kalau dianggap tidak membaca maka kita nggak baca rukun namanya. Kalau rukun boleh ditinggal nggak? Nggak boleh. Kalau rukun ditinggal maka sholat kita tidak sah. Tapi kalau yang sunnah misalnya surat pendek saya diem aja, atau pas takbir menuju ke ruku saya diem aja, sah nggak? Sah sholatnya, tapi nggak dapat pahala sunnah karena tidak dianggap membaca kecuali kalau diucap. Walau munfaridan, walaupun ente sholatnya sendiri. Kalau makmum gimana? Makmum juga begitu, tapi cukup diri kita aja yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ada ilmu tajwid. Ya, kalau ilmu tajwid misalnya ada orang mau bacanya dalam hati, ente bisa hukumin gak tuh? Ada orang baca dalam hati, ayo baca Fatihah. Lah gitu bisa tahu dia baca gimana caranya. Nah maka tidak dianggap membaca kecuali dia ngucap. Makanya orang yang cadel boleh gak jadi imam? Harusnya kalau dalam hati aja boleh aja dong. Orang yang kagak dengar, enggak, ternyata memang harus diucap. Walaupun salatnya duhur, asar, tetap diucap nggak? Tetap diucap, cukup diri kita sendiri aja yang dengar. Jadi hukumnya orang yang sholat tapi dalam hati aja, maka sholatnya tidak sah. Ya cukup ya Pak Yusuf. Terima kasih jamaah sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di bulan yang akan datang. Dan sebagai penutup nanti akan dibacakan doa oleh Habib Ahmad bin Anis Basrah. Kepada kami silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilmana wasi' lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa azizina fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina katsiran nawali hasanal fi'ali qa'iman bila zawal. Ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minna walakal syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.